Nah, kemudian kita akan masuk ke PPT-nya. Dalam tugas TPK saya membuat aplikasi yang bernama Spekologi. Spekologi ini merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang laptop, meliputi kekurangan dan kelebihan dari merek laptop. Aplikasi ini dapat membantu seluruh masyarakat yang mencari referensi tentang laptop. Spekologi akan membantu menemukan pilihan merek laptop yang tepat sesuai kebutuhan penggunanya. Kemudian kita akan masuk ke dalam masalah dan juga solusi. Semua masyarakat yang akan membeli laptop untuk kebutuhannya pasti akan mengalami masalah, yaitu kebingungan dalam memilih merek laptop apa yang akan dibeli, terutama bagi yang kurang paham atau gaptek dalam dunia teknologi. Para pelajar yang menggunakan laptop ini untuk jurusan IT juga pasti bimbang dalam memilih merek yang sesuai untuk mengerjakan tugas dan belajar. Nah, aplikasi psikologi ini sangat cocok untuk mencari solusi dari permasalahan seluruh masyarakat yang sedang bingung atau bimbang dalam memilih laptop. Dengan fitur kelebihan dan kekurangan dari setiap merek laptop, para pengguna dapat menyimak dan menemukan merek laptop apa yang akan dia beli karena sudah paham tentang merek laptop tersebut. Lanjut, ini dia saya akan tampilkan tampilan aplikasinya. Nah, ini saya namakan dengan wireframe. Wireframe ini menjadi tahap awal saya dalam mendesain tampilan aplikasi. Saya buat di kertas dengan pulpen dan saya gambar sebagai dasar sebelum proses ke desain berikutnya. Nah, di sini yang pertama kita ke tampilan utama. Di tampilan utama ini merupakan halaman pertama dalam isi dari aplikasi Spekologi. Tampilan utama ini berisi logo dari aplikasi saya. Jadi di sini akan saya letakkan logo, kemudian dilengkapi dengan elemen pelengkap seperti hiasan dan semacamnya. Di sini saya akan beri hiasan seperti ini. Tujuannya sebagai pelengkap saja dan juga sebagai supaya tidak terlalu kosong tampilannya. Jadi selain ada logo, kemudian di sini akan beri tulisan welcome untuk kayak menyambut para pengguna atau user. Di samping kanan kiri atau pojok ini saya akan beri elemen. Nah, lanjut ke menu login. Menu login ini ditujukan pada pengguna atau user. Dan disinilah pengguna memberikan data mereka serta membuat sandi. Pada pojok kanan atas ini, isinya ini tentang apa yang akan saya jadikan data. Jadi di sini, saya seperti tulisan awal saja, kemudian saya tulis lagi di sini. Jadi seperti tahap awalan. Kemudian di sini saya beri seperti animasi menu login yang melambangkan bahwa ini adalah menu untuk login, seperti profile, seperti itu. Di sebelahnya, saya beri tulisan login. Di sini saya sengaja tulisannya seperti dibikin seperti ini untuk menandakan bahwa saya akan menggunakan font yang berbeda atau font yang membedakan ini untuk login dan juga ini untuk mengisi data. Di sebelah sini saya beri seperti garis ini untuk pembeda saja, untuk pemisah antara elemen-elemen serta data-datanya. Nah, disinilah para pengguna bisa mengeklik dan juga mengisikan data-data mereka seperti nama, email, sandi, dan juga nama akun, serta sandi akunnya. Jadi di sini seperti sandi dari email. Jadi setelah pengguna memberikan emailnya, kemudian sandi, setelah itu nama akun dari Spekologi yang akan mereka buat, serta sandi akunnya. Yang ketiga ini tampilannya untuk menu lupa sandi. Jadi sebenarnya tampilan menu login ini ditujukan kepada pengguna atau user Spekologi yang sebelumnya ini sudah pernah login atau membuat akun dan menggunakan aplikasi Spekologi. Jadi bagi mereka yang sudah pernah membuat akun di Spekologi, mereka bisa langsung mengisikan data sesuai dengan akun awal yang mereka buat, seperti namanya harus sama, kemudian email juga harus sama. Jika email yang akan mereka masukkan kembali ini berbeda dengan email pertama, maka para pengguna bisa klik next, kemudian masuk ke menu lupa sandi, karena emailnya ini sudah berbeda. Jadi, jika berbeda, maka otomatis sandinya pun sudah bisa diganti. Oleh karena itu, saya berikan menu lupa sandi yang saya letakkan di sebelah atau selanjutnya dari menu login.
Di sini tidak lupa saya berikan logo Spekologi. Di sini saya beri tulisan bantuan yang menandakan bahwa menu ini merupakan menu bantuan bagi para pengguna untuk membuat akun ulang bagi yang sandinya lupa ataupun emailnya ganti akun. Nah, di sini menu tulisan bantuan ini di dalam seperti lingkaran ini yang saya sebut elemen, dan nantinya ketika tahap desain berikutnya, di sini akan saya berikan seperti animasi atau elemen seperti gelembung untuk memperjelas tulisan bantuan saja. Jadi tidak terlalu polos, tidak pure tulisan saja, tapi saya beri sedikit animasi supaya para pengguna juga tidak bosan ketika menggunakan aplikasi saya. Kemudian di bawahnya saya beri keterangan lupa sandi. Kemudian saya beri tanda tanya ini yang menandakan bahwa saya sedang bertanya kepada para pengguna apakah mereka sedang lupa sandi. Jadi mereka langsung saja membuat ulang akun. Di sini saya tuliskan buat ulang akun. Oh ya, di setiap pengguna ini masukkan data seperti yang di menu ini, saya berikan kotakan ini sebagai, sebenarnya saya terinspirasi dari internet saja. Jadi ketika saya ingin membuat wireframe ini, saya juga searching di internet seperti kayak tampilan aplikasi, dan saya lihat di image, kemudian ada seperti ini. Jadi kayak terlihat tombol, seperti tombol. Jadi seperti nyata, seperti kolom. Jadi saya buat kotak-kotak saja dan juga agar terlihat rapi, terlihat tersusun dengan urut juga, jadi seperti ada pembatas antara data satu dengan data berikutnya. Oleh karena itu saya berikan kotak seperti ini. Kemudian di bawahnya ada nama akun, ada sandi akun, dan juga ulangi sandi. Jadi seperti konfirmasi tentang sandi yang telah pengguna atau user buat. Jadi ketika pengguna sudah benar-benar lupa dengan sandi aplikasi awal, akun awal, atau ingin berganti email, maka bisa langsung ke menu lupa sandi. Jadi ya di sini di skip saja, kemudian langsung ke menu lupa sandi dan membuat sandi ulang. Di sini juga saya berikan seperti yang tampilan utama, ya seperti garis-garis yang akan saya berikan animasi atau elemen sebagai penghias, pengisi, dan juga mempercantik, memperindah tampilan menu. Supaya tidak itu saja dan juga tidak membosankan para pengguna ketika sedang menggunakan Spekologi. Di sini ada menu-menu lainnya setelah menu login. Setelah pengguna atau user bisa dan juga telah berhasil membuat akun, pengguna bisa langsung menggunakan inti dari aplikasi saya ini, yaitu memilih merek laptop yang akan mereka lihat. Jadi ketika mereka sedang bingung, aduh saya ingin mencari tahu tentang informasi merek dari laptop Asus, tapi tidak mungkin juga saya mencari di internet yang benar-benar ribet satu-satu dan juga menggunakan internet dan lain sebagainya. Mereka bisa langsung menggunakan aplikasi saya dan memilih tentang merek apa yang akan mereka buat. Jadi ini seperti tampilan saja, tampilan pilihan. Bagian atas saya beri tulisan aplikasinya, Spekologi, dan di sini pokoknya jika saya beri garis-garis seperti ini berarti melambangkan bahwa saya akan memberikan elemen atau animasi di bagian ini. Jadi supaya tidak terlalu polos, saya berikan elemen di sini tepat di dalam nama Spekologi. Saya beri garis sebagai pembatas saja supaya memisahkan tulisan ini dan juga dengan tampilan bawahnya. Jadi pengguna tidak merasa terganggu penglihatannya dengan adanya elemen dan juga tulisan seperti ini. Di bawah ini saya beri keterangan apa yang sedang Anda cari, seperti tampilan login. Jadi saya seperti menyapa para pengguna. Di sini ada juga seperti pencarian yang bisa pengguna lakukan dan juga gunakan untuk mencari mereknya. Di bawah ini saya beri 4 dari merek laptop karena yang pertama tidak muat dan yang kedua jika saya cantumkan jadi satu maka akan menjadi kecil-kecil. Maka dari itu saya beri 4 saja supaya pengguna juga bisa luasa dan juga bisa lebih nyaman dalam memilih merek laptopnya. Di sini saya beri Acer, Asus, Lenovo, dan juga HP.
Setelah user klik, maka akan ditujukan ke, misalnya user akan mengeklik merek Asus, maka akan muncul seperti ini menu yang ini. Tapi ntar dulu kita fokus ke menu pilihan merek. Di bawah ini juga saya berikan seperti gambar laptop. Sebenarnya ini gambar laptop, cuman karena saya belum mahir dalam menggambar, jadi kurang lebih seperti ini. Ya berarti saya menggambarkan bahwa ini akan saya beri elemen yang berhubungan dengan teknologi tentunya, karena aplikasi ini juga mengenai spekologi atau spek dari laptop. Maka dari itu saya beri elemen atau animasi seperti laptop, atau mungkin animasi orang sedang bermain laptop atau mengerjakan sesuatu seperti itu. Oke, berhubungan dengan aplikasi saya yang masih dalam lingkup teknologi. Begitu saja untuk tampilan merek. Untuk nextnya ini menu lanjutan yang saya beri nama menu lanjutan ini, maksudnya pilihan merek seperti yang saya bilang, ini tidak semuanya merek saya berikan di sini jadi satu, karena akan membuat pengguna menjadi kurang nyaman karena lebih kecil ukurannya jika saya berikan jadi satu. Maka dari itu saya membuat menu lanjutan atau next menu yang saya isi dengan merek-merek juga, tetapi merek-merek yang lain. Di sini, di bawah ini saya list atau saya daftarkan dulu. Urutannya ada seperti Apple, Dell, Samsung, Toshiba, dan juga MSI. Di sini desain juga saya beri kotak-kotak seperti terlihat nyata tombolnya, dan juga agar pengguna juga lebih mudah dalam memilih karena ada seperti kayak ada pembatas antara merek satu dengan merek lainnya, jadi pengguna bisa mudah mengeklik Acer atau Asus, dan akan saya beri warna yang berbeda juga dengan background tentunya supaya memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Spekologi. Di sini saya berikan 4, dan di sini 4 sebenarnya tidak full 8, tapi saya gambarkan di sini ada 8 karena ini kan namanya juga wireframe. Jadi tahapan dasar sebelum saya desain ke tahap selanjutnya. Kemudian di sini saya beri tanda panah, tanda next yang menunjukkan bahwa pengguna ketika akan klik next ini bisa langsung ke klik ini, ke menu ini. Jadi ketika user mengeklik seperti menu Acer, user sudah memilih nih, sudah memilih bahwa laptop apa yang akan user lihat terlebih dahulu. Jadi setelah user memilih, misalnya memilih Asus, user bisa klik kemudian akan diarahkan ke ini, menu tampilan informasi dari merek Asus. Di sini saya contohkan Acer, tapi saya akan menjelaskan misal ini adalah Asus. Di sini ada merek laptopnya, kemudian ada logo, tapi ini bukan logo dari Spekologi, melainkan logo dari merek itu sendiri. Misal saya beri Asus tulisannya, maka saya akan memberikan logo dari Asus. Di sini saya beri garis, supaya memisahkan antara logo dengan informasinya. Di sini saya beri informasi seperti pengertian dari merek laptop itu, kemudian kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi merek laptop, jenis laptop atau tipe dari merek ini. Jadi ketika saya jelaskan tentang Asus, maka saya akan berikan rekomendasi laptop yang sesuai atau yang bagus dari merek Asus ini sendiri. Jadi user bisa menambah informasi, menambah wawasan juga dari aplikasi ini. Minusnya dari aplikasi saya ini sepertinya cukup membantu karena tidak semua orang mempunyai kuota sewaktu-waktu. Jadi mungkin mereka pernah merasakan yang namanya kehabisan kuota, tidak ada wifi. Maka dari itu, saya buat aplikasi ini karena aplikasi ini sedang menggunakan internet atau kuota atau jaringan apapun. Jadi ketika mereka sedang bingung atau mereka sedang buru-buru memilih spek laptop, mereka bisa langsung download, langsung klik, bisa mencari informasi banyak, hampir seluruh merek laptop tanpa menggunakan kuota, wifi, atau internet, atau jaringan, dan menambah wawasan juga. Di sini di pojok ini saya beri seperti kotakan ini, saya beri space atau seperti posisi yang benar-benar tidak boleh diubah karena ini akan saya letakkan
elemen atau animasi tentunya sebagai pendukung saja dan juga supaya pengguna bisa enjoy, bisa senang, bisa ceria ketika menggunakan aplikasi Speakology. Setelah kita membahas wireframe, kita akan membahas latar belakang dari aplikasi Speakology. Saya memilih membuat aplikasi Speakology ini karena saya juga pernah kebingungan dalam mencari merek laptop apa yang bagus dan sesuai yang saya butuhkan. Maka dari itu, untuk meminimalisir kejadian tersebut pada orang lain, saya membuat aplikasi Speakology yang di dalamnya terdapat merek laptop beserta kekurangan dan kelebihannya, sehingga pembaca tidak akan kesulitan lagi masalah laptop ke depannya. Intinya saya ingin mempermudah, ingin membantu orang lain dalam hal laptop. Tujuan aplikasi ini nggak lain dan juga tidak bukan adalah untuk membantu seluruh masyarakat terkait pemilihan merek laptop. Saya harapkan selama mereka menginstal Speakology, mereka dapat sangat terbantu dalam memilih laptop. Karena di dalam aplikasi ini, mereka dapat mengetahui apa yang menjadi keunggulan dari masing-masing merek laptop. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan sudah tidak ada lagi yang kebingungan atau gaptek istilahnya. Dan mereka dapat membeli laptop yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dengan lancar serta memberikan hasil yang terbaik. Lanjut, setelah wireframe selesai, saya menyatakan membuat nyata desain saya yang sebelumnya dari rancangan menggunakan pulpen, sekarang seperti benar-benar aplikasi. Ini saya gunakan dalam website Figma. Jadi, untuk lebih lanjutnya, saya bisa jelaskan langsung di Figma, tetapi saya akan memperlihat beberapa tampilan dari aplikasi ini, seperti menu welcome, login, menu bantuan. Ini nih, seperti ini. Menu opsi dan juga tampilan. Untuk lebih lanjutnya, saya akan jelaskan di aplikasi Figma saja, karena saya akan menjelaskan satu persatu. Ini juga saya cantumkan link di Figma saya. Mari kita lanjut ke Figma-nya. Jadi ini saya sudah buka Figma, dan kurang lebih seperti ini hasil nyata dari rancangan wireframe yang saya buat sebelumnya yang menggunakan pulpen. Ini saya buatnya lebih nyata kembali di sini. Nanti akan saya play prototype atau lebih nyata seperti saya menguji coba aplikasi ini. Saya akan jelaskan sesuatu dari menu welcome. Di menu welcome ini, seperti sesuai wireframe, saya juga beri elemen di sini sebagai pendukung pelengkap serta penghias dari menu dan juga tampilan. Saya juga beri tulisan welcome untuk menyambut para user atau pengguna yang baru saja masuk. Kemudian di sini saya berikan logo Speakology. Aplikasi ini saya mempunyai dua logo. Yang pertamanya logo ini dan juga yang kedua adalah logo yang ini. Jadi yang ini seperti lebih nyata, seperti lebih rinci, dan juga yang logo satu ini sebagai logo yang akan saya buat dan saya pakai untuk aplikasi. Jadi untuk jika user menginstal, maka akan munculnya tampilan seperti ini. Bukan yang seperti ini, karena ini jika di zoom lalu kecil, maka tidak jelas ini ada gambar apa, tulisan apa. Maka dari itu saya menyimpulkan atau lebih sederhananya seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan next, yang ketika user klik, maka akan mengarahkan ke menu berikutnya. Di sini juga saya beri elemen di sini untuk menghias dan juga mengisi tampilan bawah. Di sini, untuk warna dasarnya saya menggunakan warna krem dengan kode warna FFF6E5. Nah, ini dia. Sebentar saya coba klik. Ini dia. Jika di sini FEF2E0, tapi jika di Canva FFF6E5. Saya menggunakan warna krem ini karena sesuai dengan warna logo dalam aplikasi Speakology, jadi masih sesuai tema. Setelah itu, user bisa klik next, kemudian ke menu login,
menu bantuan, kemudian ke menu opsinya. Untuk lebih jelasnya, saya juga akan menyetel dan juga nge-play prototype. Jadi, saya akan menjelaskan lebih rincinya di sana. Tapi kalau lebih seperti ini, untuk welcome, login, menu bantuan, dan juga opsi pilihan. Ini tidak jauh dari wireframe yang saya rancang, tapi saya ubah sedikit seperti posisi dari ini, dan juga penambahan elemen. Seperti ada di sebelah sini. Saya ubah sedikit dan juga karena ini lebih nyata, lebih rinci daripada wireframe. Mari kita play prototipenya. Ini jika dilihat seperti ini. Kita play. Sebenarnya sepertinya saya salah. Kita ulang saja. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari inspirasi untuk membuat tampilan desain aplikasi yang sangat pastel, benar-benar aplikasi kue. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi. Kita coba klik next. Ini masih loading, jadi elemennya belum terlalu kelihatan. Kita klik next saja, takut kelamaan. Di sini, menu loginnya, saya beri logo aplikasi saya, Spekologi, kemudian saya beri profile, seperti untuk mendukung saja bahwa ini adalah menu login. Di samping ini, saya juga beri tulisan login, seperti yang saya sudah buat, sudah jelaskan tadi. Saya akan beri font yang berbeda dengan font yang akan saya gunakan yang lain, karena untuk mempercantik saja. Di sini, user bisa langsung memasukkan data yang dulu pernah user buat. Dalam pojok kiri atas ini, saya beri logo, kemudian saya beri elemen seperti ini ya, seperti gelombang, seperti ice cream. Ini sebagai pembatas saja dan juga sebagai variasi warna, pergantian warna antara krem dan juga pink. Di sini juga saya warnanya benar-benar warna logo sekali, taat kepada logo Spekologi. Kemudian di sini ada datanya, saya beri kotak-kotak dan warnanya juga saya selang-seling seperti warna coklat, kemudian krem, coklat lagi, seperti main warna. Saya main warna, walaupun ada dua warna, tapi saya ingin menunya terlihat colorful, tapi tidak terlalu jreng atau tidak terlalu sakit mata. Jadi user juga masih enak dilihatnya. Nama, email, sandi, nama akun, sandi akun. Ingat ya, jadi tampilan ini saya perancang bagi user yang sudah pernah membuat akun Spekologi sebelumnya. Jadi jika user belum pernah atau pertama kali, bisa langsung klik next, bisa langsung skip saja. Nah, ini ke menu bantuan. Di sini saya beri elemennya seperti dialog untuk memperjelas tulisan saja, karena jika tidak menggunakan elemen atau animasi, maka akan terlalu polos dan juga tidak cantik tampilannya. Di pojok ini saya tidak lupa memberikan logo dari Spekologi. Di sini ada keterangan seperti yang saya jelaskan dari wireframe, sesuai dengan wireframe, lupa sandi. Kemudian, user bisa langsung memasukkan di sini buat ulang akun, user bisa klik atau bisa masukkan keterangan seperti iya atau tidak. Jadi, jika user ingin membuat ulang akun, maka user bisa klik atau ketik iya, dan tujuan sebagai konfirmasi saja, seperti pendekatan. Ini kenapa ke ini ya? Ini saya play ulang saja.
Setelah user selesai dalam mengisi-ngisi semuanya, seperti nama dan juga sandi, serta ulangi sandi, di sini juga saya beri animasi. Animasi ini juga saya ambil dari logo Spekologi. Jadi animasi ini sudah saya gunakan untuk desain logo juga. Di sini juga saya beri elemen seperti lampu untuk sebagai melambangkan bahwa lampu kan sebagai penerang. Jadi untuk menerangi, jadi melambangkan bahwa teknologi atau khususnya laptop ini sangat menerangi atau sebagai penerang dalam pelaksanaan kehidupan. Karena semakin maju, kita harus menyesuaikan dengan apa yang sedang tren saat ini, seperti pelajaran pun sekarang sudah menggunakan laptop. Jadi, saya lambangkan bahwa teknologi ini sudah sebagai penerang bagi kita. Jadi, saya harap juga kedepannya psikologi bisa sebagai penerang untuk seluruh masyarakat, seluruh orang, seluruh user yang sedang bimbang, sedang ingin menambah wawasan, dan lain-lain. Saya beri warna kuning ini sebagai, karena warna kuning kan warna cerah, jadi saya beri itu. Kemudian, untuk font yang saya pakai dari bantuan dan juga pesan ini, saya menggunakan font Ciwi. Setelah itu, saya juga masih sama memberikan kolom-kolom seperti berikutnya agar terlihat tulisannya, lalu berjelas saja. Kemudian di bawah ini saya juga beri elemen tanda panah. Tanda panah ini saya juga ambil dari Canva yang saya ekspor dan juga saya hapus background, kemudian saya masukkan ke desain Figma saya. Saya beri warna putih supaya terlihat dan juga putih sangat cocok dipadukan dengan warna apapun. Jadi jika tampilan saya ini background yang berwarna apapun, maka ini akan masih bisa digunakan. Seperti itu. Untuk desain warna latar belakangnya juga saya menggunakan warna coklat karena untuk variasi saja. Karena sebelumnya sudah krem, jadi saya masih main tema pastel, masih main warna pastel. Jadi tidak jauh dengan warna-warna kalem. Seperti itu. Begitu juga dengan warna kuning, coklat-coklat, seperti ini. Kemudian saya klik next. Di sini masuk ke dalam menu pilihan dari merek-mereknya. Jadi di sini setelah user selesai membuat akun atau login, user bisa klik next yang tadi, kemudian langsung diarahkan ke menu ini. Saya beri logo Spekologi, saya beri tulisan Spekologi dengan font yang sangat lucu seperti font Latin ini. Setelah itu, saya beri tulisan apa yang ingin Anda cari seperti konfirmasi saja. Kemudian saya beri kotak-kotak ini sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di wireframe tadi. Seperti klik-klik tombol. Di sini saya beri 4 merek dan juga di tengahnya saya beri elemen berupa lampu pijar, lampu yang melambangkan dan artinya masih sama sebagai penerang. Jadi saya harapkan psikologi bisa membantu, bisa menerangi seluruh user atau orang yang sedang gaptek dalam memilih laptop. Di sini jika saya klik Acer, maka akan masuk ke menu Acer. Di sini saya berikan juga, di sini ada logo Acer, di sini juga ada Elements untuk mengisi saja, untuk seperti melingkari dari menu Acer sehingga tidak terlalu polos. Ada bantuan Elements atau animasi yang lainnya. Di sini saya beri judul Acer. Di sini juga saya langsung ke informasinya. Saya beri pengertian, kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi dari laptop merek Acer. Pengertiannya juga bisa menambah wawasan para pengguna. Kelebihan kekurangan juga bisa menjadi pertimbangan bagi user. Misal user sedang bingung memilih laptop Acer atau laptop Asus. Yang bisa menjadi pertimbangan ini adalah dari kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi user bisa benar-benar, saya harap setelah user menginstal ini atau menggunakannya, user langsung bisa
ada arah, ada kesimpulan bahwa user akan membeli merek Asus atau Acer serta tipenya. Seperti itu, seperti merek-mereknya sudah tertuju. Jadi juga saya beri tanda panah sebagai tombol next atau back. Di sini saya klik, warnanya masih sama warna putih karena cocok dipadukan dalam warna apa saja. Oh ya, di sini juga saya beri warnanya warna seperti warna logo. Saya masih main warna pastel di sini. Jadi saya gunakan warna krem. Kemudian jika saya klik tombol next atau tombol ini, maka saya akan diarahkan ke sini, menu awal atau menu tampilan utama. Jika di sini juga ada tanda panah yang sama, jika saya klik, maka akan ke opsi selanjutnya. Jadi tidak habis begitu saja. Klik Lenovo, kita akan ke Lenovo. Sini juga saya masih beri kotakan di pengertian, kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi sebagai sama seperti yang menu-menu sebelumnya untuk memperjelas adanya tulisan pengertian ini serta terlihat lebih rapi, juga terlihat benar-benar desain sekali. Sini juga saya beri elemen seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak oke masih berhubungan dengan dunia laptop, teknologi, serta yang lainnya. Untuk mendukung desain dari tampilan aplikasi saya. Saya klik back, saya klik HP maka akan muncul ke HP. Masih sama. Sini juga saya beri animasi laptop untuk mendukung saja. Di sini posisinya masih sama dengan tampilan-tampilan yang lainnya. Saya klik back, kemudian Asus. Coba lagi. Jadi memang saya minusnya itu memang agak nge-lag. Tapi biasanya ini bisa. Nah, emang ini kekurangannya dari situ. Masih sama, ada merek, kemudian logonya, pengertian, kelebihan sih saya tidak berikan animasi apapun, karena ini saya sudah desain kotakannya, sudah terlalu ramai juga jika saya berikan animasi, jadi cukup begini saja. Saya klik tombol back, kemudian saya coba untuk merek lainnya. Jadi juga tidak lupa saya berikan animasi yang saya ambil dari logo Spekologi. Untuk warnanya juga saya beri warna coklat susu ini yang masih berhubungan dengan tema pastel. Di sini saya beri 5 opsi, 5 merek laptop. Nah, kemudian user di sini bisa memilih merek apa yang akan dilihat. Kemudian langsung klik saja, maka akan langsung muncul seperti ini. Untuk merek Apple, di sini saya beri elemen juga. Yang lainnya sama, di sini juga saya beri warna hijau matcha, pokoknya hijau pastel. Kemudian Toshiba juga sama saja. Saya beri elemen pendukung ini juga untuk terlihat lucu. Dan saya tidak akan pernah lupa memberikan logo Spekologi. Juga mereknya. Jadi kurang lebih seperti itu aplikasi yang saya buat. Ini juga untuk MSI, pengertian, kelebihan, kekurangan, dan juga saya beri animasi juga. Begitu saja untuk desain dari aplikasi yang saya buat bernama Spekologi. Terima kasih bagi teman-teman semua dan juga bapak ibu guru yang sudah menonton video ini. Saya harap dengan adanya aplikasi ini juga bisa membantu seluruh masyarakat dalam urusan memilih laptop. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.